Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al-ulama bi iqamati al-hujjati wa akrama al-awliya bi dhuhur al-karamati al-khawariq allati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khususan syara'a min al-bayin allati birruhi ila darajatil 'arifin. Assalatu wassalamu ala
jemaah Jumat rahimahullah, puja dan puji syukur bersama mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya yang penuh berkah ini. Allah berikan kemampuan serta kemauan kepada kita untuk kembali bersama-sama mengagungkan asma-Nya, mengagungkan wujud dan sifatnya, mengagungkan syiar agamanya melalui rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Sallallahu wa sallamuhu, semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jemaah Allah saya berwasiat kepada diri pribadi dan jemaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sesungguhnya, yakni melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Masyaallah muslimin rahimahullah, saat ini hampir kita berada di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang ketika awal kali Rajab mau datang dianjurkan kita untuk banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bermohon kita kepada Allah semoga Allah kasih kesempatan kita, keluarga kita kemarin Rajab bisa mengakses keberkahan yang ada di dalamnya, juga Sya'ban Allah izinkan kita bisa mengakses keberkahan yang ada di dalamnya, dan Allah izinkan kita bisa masuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat, lengkap dengan pertolongan Allah dan hidayah Allah untuk bisa mengisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, teringat kita akan salah satu sahabat baginda Rasul Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Hendaklah kalian senantiasa berpegang kepada kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Wa asiru minhum, perbanyaklah untuk membaca di antara keduanya. Kenapa faedah iblis Allah? Karena sesungguhnya iblis telah berkata, ahlaqtun nasa bil dhunubi wa ahlaquni la ilaha illallah wal istighfar. Karena sesungguhnya aku telah merusak manusia dengan bermacam-macam perbuatan dosa, tapi manusia itu merusakku dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aytu dzalika, ketika aku mengetahui manusia banyak mengucap la ilaha illallah dan istighfar, ahlaqtu bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Ketika aku tahu banyak manusia yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, aku rusak manusia itu dengan hawa nafsunya, yang dengan hawa nafsu itu banyak di antara manusia itu yang mengira bahwa dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, padahal dia telah melaksanakan dosa tapi nyata. Masyaallah muslimin rahimahullah, di antara persiapan tatkala kita bermohon kepada Allah dan berkeinginan untuk bisa masuk dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang salah satu hikmahnya adalah beliau sabdakan siapapun yang puasa di dalamnya, redaksi yang lain siapapun yang qiyam Ramadan di dalamnya, atas dasar keimanan semata karena keimanannya kepada Allah dan mencari ridha Allah. Rasul sabdakan, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Allah akan ampunkan apa-apa dari dosa yang telah lalu yang pernah ia perbuat. Tetapi jemaah
Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hati-hati dengan yang namanya dosa yang terkadang sang manusia itu mengerjakan dosa itu, tapi dia merasa justru mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga tenang-tenang saja tanpa ada upaya untuk bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Rasul bersahabat hendaklah kalian senantiasa berpegang pada kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Dan ini salah satu kebijaksanaan salafus saleh kita yang selepas sholat kita diajak beristighfar kepada Allah. Kemudian sebelum doa dipanjatkan kita diajak berzikir la ilaha illallah. Dengan harapan apa? Dosa-dosa yang ditebarkan oleh iblis atau yang dimaksudkan untuk menghancurkan kita, dosa-dosa itu akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kemudian kita sadari ada satu dosa yang sengaja disebabkan oleh musuh kita, yaitu dosa Allah, yakni dosa yang bersumber daripada hawa nafsu, yang dosa itu tak kalah kita lakukan justru kita merasa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dosa. Jamaah Allah Subhanahu wa taala suatu ketika mengizinkan kita melihat saudara kita melaksanakan yang namanya dosa. Allah izinkan kita bisa melihat saudara kita berbuat dosa satu kali, kemudian tertanam dalam hati kita, oh ternyata saudara kita itu si A berbuat dosa, tetapi yang tidak kita sadari adalah Allah tidak pernah menunjukkan kepada kita bagaimana saudara kita yang berbuat dosa itu kemudian berupaya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hati Allah, di saat saudara kita yang berbuat dosa itu di setiap kehendak mana dia menangis bermunajat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya sudah terampuni oleh Allah, tetapi kita yang pernah melihat dosa itu terkadang masih terpatri di hati kita. Ini saudara kita ternyata sudah berbuat dosa, padahal cuma sekali dia berbuat dosa dan itu dia bilang sudah bermohon ampunan kepada Allah, tetapi kita masih terbuai dengan perasaan, dengan pikiran bahwa kita lebih baik dari dia karena dia telah berbuat dosa yang pernah kita ketahui itu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sehingga dalam kehidupan keseharian enyahkan ketika dalam pikiran kita ada perasaan kita merasa lebih baik dari yang lain, lebih alim dari yang lain, lebih dibutuhkan dari yang lain, lebih pandai dari yang lain, dan merasa lebih dari segala-galanya. Karena itulah antara perangai iblis Allah agar kita terlena atas dosa yang pernah kita perbuat, yang dosa itu seolah-olah karena kita mendapatkan hidayah karena merasa lebih baik dari apa yang diperbuat oleh saudara kita. Yang kedua, asal muslimin rahimahullah, berapa banyak kemudian saudara kita yang masih belum juga tersadarkan akan masjid yang dia bangun. Ketika diajak untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan entengnya mereka merasa sholat di rumah saja. Kalau kemudian muslimin laki-laki terutama masih punya pikiran di rumah saja, kemudian untuk apa masjid itu dibangun dengan dana ratusan juta, kalau kemudian umat Islam yang tidak mau sholat di dalamnya, sehingga banyak Allah mereka akan terjebak kepada yang namanya bangga-bangga dengan megahnya masjid, tapi mereka tidak pernah mau untuk memakmurkannya. Dengan bangga mereka cerita masjid saya telah direnovasi dengan sekian ratus triliun, dengan sekian ratus juta, tetapi sekiranya sehingga Allah mari sebagai semangat menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kembali kita makmurkan rumah-rumah Allah dengan semakmur-makmurnya,
Dan karena memang di antara ciri keimanan seseorang itu adalah dia suka memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana. Maka muslimin rahimahullah, hati-hati dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun musuh-musuh abadi kita akan mau berdamai dengan kita. Mereka tentu tidak akan pernah bisa menerima kalau Allah kasih kita banyak akses, bisa mengakses yang namanya kebaikan dengan tanpa susah payah, sehingga banyak jebakan yang mereka tebarkan, banyak tipu daya yang mereka sebar dengan harapan agar kita tidak bisa lagi mengakses yang namanya kebaikan itu. Sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sudah guru-guru kita mengajarkan kepada kita, yang sudah beliau bagi kita contohkan dalam keseharian untuk kehidupan kita, semoga kita bisa menerima sehingga dalam kehidupan ini kita bisa mewujudkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu liyakuna basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira wa hasana an-nasi an yakunu abdan shakura. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairan ghafira. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha amarakum amran bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihatan bil qudsi faqala jalla jalaluhu qailan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu wasallam biha al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa turfi'u biha al-darajat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya rabbal alamin wa ya kafiyal mu'minat wa ghfir
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية صفوفهم من تمام الصلاة وقد شرعوا الرسل الذين كانوا يصلون معنا صلاة الجماعة إلى المسلمين ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحاها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله